Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Jumat 12 Maret 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Lowongan kerja bagi pegawai negeri sipil selalu menjadi berita bahagia bagi para pencari kerja. Namun belakangan ini telah beredar kabar bahwa ada pengangkatan calon pegawai negeri sipil mulai dari K2 dan P3 di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang tahun 2021. PJ Sekda Ketapang pastikan surat edaran tersebut hoax. Telah beredar surat pemberitahuan Bupati Ketapang nomor 424-BKPSDM-B-3-2021 tentang pengangkatan calon aparatur sipil negara atau ASN K2 dan P3 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang tahun 2021. Surat pemberitahuan Bupati Ketapang nomor 418-B-2-2021 tentang pengangkatan ASN K2 dan P3 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang tahun 2021 dan surat sekretaris daerah tentang penetapan pengangkatan K2 yang wajib mengikuti pemberkasan ulang ke tingkat provinsi sesuai dengan formasi pada gelombang 1 bulan Januari 2021. Surat edaran tersebut mencantumkan nama Bupati Ketapang dan sekretaris daerah Kabupaten Ketapang yang seolah-olah surat tersebut dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Ketapang. PJ Sekda Ketapang Suherman menegaskan bahwa surat pemberitahuan tersebut tidak benar atau hoax. Oke, baik. Jadi memang benar ada surat yang beredar di masyarakat terkait dengan pengangkatan ASN K2 dan P3K. Nah, perlu saya tegaskan selaku PJ Sekda Kabupaten Ketapang bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoax. Nah, di situ terdapat dalam pokok surat atas nama Bapak Bupati Ketapang, Bapak Martin Rantan. Tetapi tidak ditandatangan, hanya ada ditulis dengan TTD. Kemudian di lampirannya ditandatangani oleh PJ Sekda Kabupaten Ketapang, yaitu saya sendiri, Suherman SHMH. Tetapi perlu saya tekankan, saya tegaskan bahwa tanda tangan itu bukan tanda tangan saya, berbeda sekali. Dan saya tidak pernah menandatangani surat yang seperti itu. Harapan kemudian himbauan saya kepada masyarakat agar masyarakat lebih selektif, hati-hati terhadap berita yang mungkin beredar di masyarakat. Sebagaimana kita ketahui saat ini banyak sekali informasi, kemudian berita-berita yang hoax, sehingga masyarakat perlu selektif dan hati-hati. Nah, lebih baik ketika itu meragukan, maka saya pikir lebih baik dikonfirmasi langsung kepada sumber informasi atau sumber berita tersebut. Demikian. Suherman menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati dan memastikan kebenaran informasi yang beredar melalui website atau situs resmi atau langsung ke instansi terkait. Tiara Nandika, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Dari 10 miliar lebih anggaran Pilkada Kabupaten Ketapang, kini anggaran yang tersisa masih sekitar 5 miliar. Hal ini dikarenakan pemilihan di masa pandemi yang membuat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dapat mengefisiensi anggaran. Masa pandemi membuat penyelenggaraan pemilihan umum tidak seperti biasanya. Seperti pemilihan kepala daerah Kabupaten Ketapang 2020 lalu, adanya penambahan dan penyesuaian protokol kesehatan. Namun, anggaran Pilkada Ketapang 2020 pada masa pandemi ini terbilang lebih rendah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, Teddy Wahyudin mengatakan, dana anggaran Pilkada KPU Ketapang tahun 2020 sekitar 10 miliar. Dari 10 miliar dana anggaran tersebut, masih tersisa sekitar 5 miliar yang tak tergunakan. Banyaknya anggaran yang masih tersisa ini karena sejumlah kegiatan terpaksa ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Anggaran yang dipakai untuk kegiatan penyelenggaraan Bupati Ketapang 2020 kan total 50
miliar 623.714.350 rupiah. Itu total yang kita gunakan untuk keseluruhan anggaran ya, dari awal sampai akhir. Nah, anggaran itu ketika lebih wajib kita kembalikan karena haknya itu adalah punya pemerintah daerah yang awalnya memang dari pemerintah daerah. Jadi kita harus kembalikan dana silva itu. Nah, dana silva itu dikembalikan kalau kita dalam aturan PKPU 5 tahun 2020 jadwal dan tahapan itu paling lambat ya 3 bulan setelah ditetapkannya calon bupati atau wakil bupati ini. Dan penetapan pada tanggal 21 Januari ya, kurang lebih nanti kita di tanggal 20 April sampai 30 April lah, kurang lebih itu kita harus mengembalikan dana silva itu kepada pemerintah daerah. Ya, harapannya adalah dana itu dapat digunakan lagi kepada pemerintah daerah. Daerah dapat menggunakan lagi untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sedang berjalan. Nah, sisa saldo yang kami rekap itu kurang lebih 5 miliar. Dan kenapa anggaran itu tersisa? Karena kita di masa COVID ini banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan karena COVID. Kegiatan-kegiatan tidak dilaksanakan, itu satu. Kemudian efisiensi dari anggaran, dari pengadaan, kegiatan-kegiatan lain, sekiranya kegiatan itu tidak ada dalam DIPA dan tidak harus dilaksanakan, kami tidak laksanakan. Itu mengefisiensikan anggaran agar anggaran ini seefisien mungkin dapat digunakan. Jadi kami tidak serta-merta menggunakan anggaran itu ya semaunya, tidak. Sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan apa yang sudah diusulkan dan terregister di DIPA APBN, itu yang kami gunakan. Nah, kalau misalkan sudah terregister di APBN, kalau tidak digunakan, ya dikembalikan. Ada kerja rutinitas KPU untuk mencerdaskan masyarakat Ketapang tentang pentingnya memilih. Dengan adanya itu, harapannya adalah dari 70,26% yang pemilihan bupati Ketapang, harapannya ya sesuai dengan harapan KPURI 7,8%. Harapannya seperti itu. Syukur-syukur ya masyarakat bisa mengantusiaskan agar TPS menentukan hak pilihnya lebih dari target yang sudah ditentukan oleh KPURI. Itu harapannya. Kemudian harapan lain juga masyarakat bisa mengawal proses DPT berkelanjutan ini. Jadi kalau misalkan ada tetangga, keluarga yang tinggal, cepat saja melapor ke KPU. Nanti kami ada siapkan kotak saran supaya masyarakat bisa langsung melaporkan ke KPU terkait perbaikan DPT. Orang yang pindah domisili, orang yang sudah meninggal kan, itu dilaporkan biar kami nanti update. Jadi yang sudah meninggal bukan langsung coret. Perbaikan itu harapannya masyarakat tidak pada posisi hanya pilkada saja. Soal data pemilih pada pasca kegiatan ini kami juga ada kegiatan rutin yaitu data pemilih berkelanjutan. Silakan masyarakat untuk kooperatif aktif ya, mengawal data pemilih ini. Siapa saja yang data TMS yang tidak memenuhi syarat itu dilaporkan kepada KPU biar KPU juga mengupdate. KPU Kabupaten Ketapang akan membuat laporan terkait dana sisa anggaran Pilkada Ketapang 2020 dan akan dikembalikan kepada kas pemerintah daerah. Paulina Piling, Tiara Anandika melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Dalam rangka penilaian kota bebas pungli, Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Agung Makbul berharap Kota Pontianak bisa meraih predikat kota bebas saber pungli. Pernyataan ini disampaikan saat hadir dalam sosialisasi saber pungli menuju kota bebas dari pungli di era masa pandemi COVID-19.
di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak. Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Agung Makbul berharap, dengan adanya pencanangan kota bebas saber pungli, ia berharap Kota Pontianak bisa meraih predikat tersebut sebagai kota bebas saber pungli, meski saat ini belum ada penilaian kota bebas saber pungli. Selain itu, Irjen Agung Makbul juga mengajak semua pelayan publik untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, berlomba-lomba meningkatkan layanan terbaik bagi masyarakat. Baginya, dengan memberikan layanan yang lancar, cepat, tentunya masyarakat akan senang. Itu yang pihaknya harapkan. Kita geser ke belakang. Ya, tadi ini kan ada pencatangan kota bebas pungli. Harapannya ya bukan hanya di Kalimantan Barat saja, tapi pada seluruh mulai dari kawasan Kalimantan Barat. Nah, pas kebetulan di Kalimantan Barat ini kan kota Pontianak bisa meraih predikat itu. Nanti kan mesti ada jangka waktu lama nih, Desember ya. Nah, itu adalah bukan penyemangat. Ini kan belum ada nih, belum ada penilaian kota bebas pungli. Nah, tadi misalnya untuk memberikan semangat kepada para pelayan publik, ya, khususnya kepada yang di wilayah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mari kita berlomba-lomba memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat. Pengabdian kita yang di pemerintah ini adalah ya kepada masyarakat, karena dengan masyarakat itu melayaninya, kita melayaninya dengan lancar, dengan cepat, tidak banyak birokrasi, tentunya masyarakat akan senang. Itu harapan pemerintah, dan itu juga dikatakan oleh Pak Presiden kan. Nah, siapa pelaksana-pelaksananya? Kita ini pelaksana-pelaksananya Satgas sampai turun ke wilayah-wilayah Pontianak kemarin, kemarin lagi ke Maluku Utara, kemudian ke Subang. Kita tidak akan berhenti-berhentinya untuk memberantas pelaksana ini. Untuk evaluasi tahun 2020 seperti apa Pak? Evaluasi 2020 walaupun ada pandemi COVID tetap jalan, karena ini adalah merupakan perintah Presiden ya, dengan Perpres nomor 16 tahun Perpres 87 2016. Jadi Presiden, namanya perintah Presiden harus dilaksanakan, iya kan? Nah, kita yang sebagai stafnya ini di bawah ini harus konsisten, harus solid dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka untuk memberantas sabu pungli ini kan, sabu bersih kita lihat. Pontianak ditunjuk ya sebagai salah satu kota yang dapat pungli, ini sangat-sangat mengapresiasi dan tentunya ini menjadi komitmen pemerintah saya dan kabupaten untuk menjadikan kota Pontianak sebagai pungli. Itu yang pertama adalah pelayanan kita harus kita tingkatkan ya SOP. Yang kedua, kita juga berharap masyarakat segera melaporkan kalau ada unit ada atau nomor yang bisa dihubungi untuk melaporkan apabila terjadi praktek-praktek pungli di setiap pelayanan di Kota Pontianak. Jadi kita bisa melakukan tindakan tegas dan jangan masyarakat mulai informasi dari aparat kita akan menangani. Selama ini ada nggak Pak di Kota Pontianak dia dapat Pak? Kita masih sedikit ya, tim intelijen kita sudah pernah ada kejadian yang kita sanksi ya dengan pemecatan tenaga harian sentra di pelayanan. Kita akan terus dididik, diperhatikan berarti meningkatkan kualitas timnya. Terkait dengan pungli di Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, jika saat ini pemerintah Kota Pontianak masih terus menyelidiki, meski dulu sudah pernah terjadi dilakukan salah satu petugas honor di Dinas Pajak di Kota Pontianak. Namun, saat ini pelaku sudah diberikan sanksi. Dari Kota Pontianak, Tiara Nandika, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Musda ke-8 Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI Kalimantan Barat berlangsung di Gedung Zamrud Pontianak pada Kamis 11 Maret 2021 pagi. Musda ke-8 Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI Kalimantan Barat berlangsung di Gedung Zamrud Pontianak pada Kamis 11 Maret 2021 pagi. Kegiatan dimulai dari tanggal 10 Maret hingga 12 Maret 2021.
Musda ke-8 AMPI Kalimantan Barat dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Norsan, yang juga Wantim DPD Partai Golkar Kalimantan Barat, Ketua Umum DPP AMPI, Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat, dan sejumlah jajaran pengurus dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari fraksi Golkar. Sementara itu, Ketua AMPI Ketapang, Dwi Rahmat Juri, dan Dito Aryo Tejo, Ketua Umum DPP AMPI menambahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada Adinda Arif Gunadi yang terpilih sebagai Ketua DPD AMPI Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2001 hingga 2026. Harapan kami sebagai Ketua AMPI dan sudah menyegarkan seluruh AMPI terutama harapannya adalah agar para kaum milenial dan kaum muda di seluruh Kalimantan Barat khususnya di Ketapang dapat dirangkul untuk menjadi AMPI yang akan datang dalam rangka kita menghadapi era globalisasi di mana banyak rekan-rekan kita yang masih muda yang kurang baik menjadi lebih baik bergabung bersama AMPI. Diharapkan adalah hasil dari musyawarah daerah ke-8 ini menghasilkan ketua umum yang baru yang akan meregenerasi AMPI sekalbar dan juga program-program AMPI di Kalbar selanjutnya akan menuntut masyarakat khususnya masyarakat muda Kalbar. Ya, tadi sebagai ketua Kalbar, AMPI harus menjadi garda terdepan untuk menjadi pemersatu di Kalbar ini. Ketua Pelaksana Iqbal mengatakan persiapan kegiatan yang sudah dipersiapkan jauh sebelum hari puncak dengan memastikan kegiatan berjalan dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan. Dari Kota Pontianak, Dito Oktarimangludea Uti Pratama Yuda mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.